Halo semuanya, selamat datang di channel Advokat Jiwangga. Pada video kali ini, kita akan membahas topik yang sangat penting dan sering menjadi sumber konflik dalam keluarga, yaitu cara mengurus warisan tanpa sengketa. Pastikan Anda menonton hingga akhir untuk mendapatkan informasi lengkap yang dapat membantu Anda dan keluarga mengelola harta warisan dengan damai. Hukum waris adalah seperangkat aturan yang mengatur proses pengalihan harta kekayaan seseorang setelah ia meninggal dunia kepada ahli warisnya. Indonesia mengenal 3 sistem hukum waris. Pertama, hukum waris adat. Berlaku bagi masyarakat adat dengan aturan yang berbeda-beda di setiap daerah. Kedua, hukum waris Islam. Berlaku bagi umat muslim, diatur dalam kompilasi hukum Islam atau KHI. Ketiga, hukum waris perdata. Berlaku bagi non-muslim, diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata atau KUH Perdata. Dengan memahami hukum waris yang berlaku, Anda dapat memastikan proses pembagian harta berjalan sesuai aturan dan menghindari potensi konflik. Lalu apa saja langkah yang bisa ditempuh dalam mengurus warisan tanpa sengketa? Pertama, persiapkan dokumen penting, seperti surat kematian, sebagai dokumen resmi yang menyatakan kematian pewaris. Kemudian, surat keterangan ahli waris atau SKAW, menyatakan siapa saja yang berhak menjadi ahli waris. Yang ketiga, dokumen kepemilikan harta seperti sertifikat tanah, buku tabungan, dan dokumen aset lainnya. Cara kedua adalah pembuatan surat wasiat. Surat wasiat merupakan dokumen yang berisi pernyataan kehendak seseorang tentang bagaimana harta bendanya akan dibagi setelah ia meninggal. Surat wasiat ini memiliki keuntungan, yaitu meminimalkan konflik antar ahli waris karena pembagian harta sudah ditentukan sebelumnya. Prosedur pembuatan surat wasiat ini harus konsultasikan dahulu dengan notaris untuk memastikan wasiat sesuai dengan hukum yang berlaku. Pastikan wasiat ditandatangani dan disaksikan oleh saksi yang sah. Cara yang ketiga adalah komunikasikan terbuka dengan keluarga. Diskusikan rencana pembagian harta dengan semua anggota keluarga untuk menghindari kesalahpahaman. Libatkan semua pihak dalam proses pengambilan keputusan terkait warisan. Apabila seluruh tahap itu sudah selesai dan dinyatakan bahwa tidak ada masalah, maka tahap selanjutnya adalah penyelesaian administratif, yaitu balik nama aset. Setelah pewaris meninggal, segera urus proses balik nama aset kepada ahli waris yang berhak. Pastikan semua hutang dan kewajiban pewaris diselesaikan sebelum pembagian harta. Langkah yang kelima adalah menghindari penjualan aset tanpa persetujuan semua ahli waris. Karena dewasa ini banyak sekali para ahli waris itu menjual aset tanpa persetujuan beberapa ahli waris. Bahkan ada juga ahli waris yang berani untuk menghilangkan satu ahli waris, itu merupakan tindakan pidana. Penjualan aset warisan tanpa persetujuan semua ahli waris dapat menimbulkan sengketa hukum. Pastikan semua ahli waris setuju sebelum melakukan transaksi terkait harta warisan. Loh Pak, terus bagaimana kalau seandainya kata sudah terlanjur terjadi sengketa? Apa saja proses yang harus ditempuh kalau sudah terjadi sengketa warisan? Yang pertama, dan selalu saya katakan adalah ini merupakan pilihan terbaik, yaitu mediasi. Merupakan pilihan terbaik untuk menyelesaikan sengketa secara damai, dibantu oleh pihak ketiga yang netral untuk mencapai kesepakatan bersama. Jika mediasi gagal dan Anda beragama Muslim, maka penyelesaian tentang warisan akan diselesaikan di pengadilan agama. Pengadilan agama berwenang menyelesaikan sengketa warisan bagi umat Muslim. Proses yang dapat ditempuh adalah mengajukan gugatan pembagian warisan. Nantinya, mediasi antara pihak yang bersengketa akan dilakukan di pengadilan agama. Dan bagi yang beragama non-Muslim, maka pengadilan negeri berwenang untuk menyelesaikan sengketa warisan. Lalu apa saja sih peran advokat dalam sengketa warisan? Peran advokat yang pertama adalah membantu ahli waris memahami hak dan kewajibannya. Peran advokat yang kedua adalah memberikan panduan hukum agar proses penyelesaian lebih cepat dan efisien. Peran advokat yang ketiga adalah mewakili ahli waris dalam proses litigasi jika sengketa tidak dapat diselesaikan secara damai. Ada beberapa tips untuk menghindari konflik warisan dalam keluarga. Yang pertama adalah lakukan perencanaan warisan sejak dini. Jangan menunggu hingga terlambat untuk membuat surat wasiat atau dokumen lainnya. Diskusikan rencana pembagian harta dengan keluarga saat pewaris masih hidup. Tips yang kedua adalah tunjuk eksekutor wasiat. Pilih orang yang dipercaya dan netral untuk mengeksekusi pembagian warisan sesuai wasiat. Tips yang ketiga adalah hindari ketidakjelasan dalam wasiat. Pastikan isi wasiat jelas dan tidak ambigu.
Konsultasikan dengan ahli hukum untuk memastikan wasiat sesuai dengan peraturan yang berlaku. Tips yang keempat adalah komunikasikan dengan semua ahli waris. Berikan pemahaman kepada semua pihak terkait pentingnya pembagian harta secara adil. Dorong semua pihak untuk mengutamakan harmoni keluarga dibandingkan keuntungan pribadi. Tips yang kelima adalah perlibatkan notaris atau pengacara. Notaris dan pengacara dapat memastikan bahwa dokumen warisan sah secara hukum dan meminimalkan potensi sengketa. Demikian panduan lengkap mengenai cara mengurus warisan tanpa sengketa. Dengan perencanaan yang matang, komunikasi yang baik, dan dukungan hukum yang tepat, Anda dapat menghindari konflik yang tidak diinginkan dalam keluarga. Jangan lupa untuk like, subscribe, dan nyalakan lonceng notifikasi agar Anda tidak ketinggalan konten edukasi hukum terbaru. Sampai jumpa di video berikutnya.